Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamidan wa musallian. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita sudah memasuki satu Ramadan setelah kita melaksanakan sholat tarawih bersama keluarga di rumah. Hari ini sebagai Ramadan pertama di malam, saya akan mengawali setiap malam-malam setelah sholat tarawih. Kita akan mencoba membahas satu ayat, satu hadis yang berkenaan dengan agama kita, dan mudah-mudahan Ramadan ini adalah sarana penggemblengan diri kita untuk menuju derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah wabah pandemi COVID-19 ini. Tidak menghalangi kita untuk terus beribadah, untuk terus berjuang, untuk terus berdakwah, sekalipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tetapi insya Allah saya akan usahakan setiap hari saya akan menyapa saudara-saudara kita di mana saja berada di bumi Indonesia ini, di bumi Nusantara ini, kita dengan mengkaji satu ayat, satu hadis, mudah-mudahan bisa menyemangati kita semua dan membawa inspirasi dan keberkahan bagi hidup kita. Kali ini saya akan mengambil tema akrabi Al-Quran, maka bahagia pun pasti datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Fatir, surat ke-35, ayatnya 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, wa aqamus sholata, dan mendirikan sholat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan, dan orang-orang yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabura, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Sobat yang berbahagia, ayat di atas menjelaskan amalan yang menguntungkan dan tidak akan merugi. Allah berfirman, Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Ayat ini memberitakan orang-orang yang mengerjakan beberapa amal tertentu. Pertama, mereka adalah orang-orang yatluna al-kitab. Menurut Al-Jazairi, kata tersebut bermakna yakruna ta'abudan bih, yaitu membaca dalam rangka untuk beribadah dengannya. Jadi yang dimaksud dengan yatluna kitaballah, orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Jazairi menjelaskan bahwa maknanya adalah yakruna ta'abudan bih, membaca dalam rangka untuk beribadah dengannya. Sementara Imam Asy-Syaukani menjelaskan bahwa ungkapan itu menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang membiasakan diri, yang terus-menerus membaca Alkitab. Yang dimaksud dengan Alkitab tidak lain adalah Al-Quran. Memang di antara keistimewaan Al-Quran adalah membacanya saja dinilai sebagai ibadah. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat kelak memberikan syafaat kepada ahlinya. Hadis riwayat Muslim dari Ummah Al-Bahili.
Dalam riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah memberitakan bahwa orang yang membaca satu huruf dari Al-Quran akan diberikan satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan itu setara dengan 10 kebaikan. Jadi selain membaca Al-Quran, mereka juga wa aqamus sholah, mendirikan sholat. Kata as-sholah dalam ayat ini tentu pengertiannya adalah pengertian syar'i, yakni ibadah khusus yang diawali dengan takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam, disertai dengan niat. Jadi mereka mendirikan semua sholat yang diwajibkan atas mereka. Dan disempurnakan dengan sholat-sholat nafilah, sholat-sholat sunnah yang lainnya. Semua sholat itu dikerjakan sesuai dengan waktunya dan terpenuhi syarat rukun dan zikirnya. Dan sholat itu dikerjakan dengan khusyuk sehingga menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi ayat ini menjelaskan amalan-amalan apa saja yang menguntungkan, yang tidak akan pernah rugi. Dan dikasih ganjaran oleh Allah begitu luar biasa, yaitu berupa surga. Yang pertama adalah orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Yatsluna kitab Allah. Dan yang kedua adalah wa aqamus sholah. Amalan lainnya adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan. Makna frase ini At-Tabari menjelaskan mereka menunaikan zakat yang difardukan. Selain itu, mereka juga mengeluarkan harta mereka untuk sedekah. Penyebutan kata sirron wa alaniyatan itu menjelaskan cara menunaikannya. Jadi apabila ditunaikan secara sirron rahasia, itu lebih baik. Namun jika ditunaikan secara alaniyatan, terang-terangan, menurut dugaannya tercegah dari sikap riya, bisa juga yang dimaksud dengan sirron itu adalah sedekah, tetapi ada juga yang menjelaskan sementara alaniyatan adalah zakat. Sebab menunaikan zakat itu secara terang-terangan sama halnya dengan mengumumkan kewajiban dan sesuatu yang mustahab, demikian Al-Razi di dalam tafsirnya. Dan ayat ini memang sejalan dengan surat Al-Baqarah ayat 274, kemudian sejalan juga dengan Quran surat Ar-Ra'd ayat 22, kemudian Quran surat Ibrahim ayat 31. Sehingga dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah disebutkan bahwa salah satu dari 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat adalah orang yang memberikan sedekah dengan rahasia hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Menurut Fakhruddin Al-Razi, di dalam ayat ini mengandung hikmah yang besar. Frasa innama yakhsyallah dalam ayat sebelumnya mengisyaratkan amalan hati. Sedangkan frasa alladzina yatsluna kitaballah itu mengisyaratkan amalan lisan. Kemudian frasa wa aqamus shalah wa aqamus shalah itu mengisyaratkan amalan badan. Frasa wa anfaqu mimma razaqnahum itu mengisyaratkan amalan harta. Jadi ayat sebelumnya frasa innama yakhsyallah itu adalah mengisyaratkan amalan hati, kemudian alladzina yatsluna kitaballah itu adalah amalan lisan, mengisyaratkan amalan lisan, kemudian wa aqamus shalah itu mengisyaratkan amalan badan, dan wa anfaqu mimma razaqnahum itu mengisyaratkan amalan harta. Penjelasan Fakhruddin Al-Razi ini senada juga dikemukakan oleh Abu Hayyan Al-Andalusi. Sobat yang berbahagia, setiap manusia beriman tentu pasti berharap pahala dan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah berfirman dalam ayat ini ditutup yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Maka Fakhruddin Al-Razi menjelaskan
Frasa ini, yarjuna tijaratan lan tabur, menunjukkan bahwa mereka melakukannya dengan ikhlas. Mereka mengerjakan semua amal itu bukan karena riya, bukan karena pencitraan, bukan. Bukan karena kepingin disebut sebagai orang yang baik, orang yang dermawan dan sebagainya. Namun mereka itu mengerjakannya benar-benar dilandasi motivasi untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Tijarah Ar-Rahib Al-Asfahani, beliau menjelaskan maknanya adalah mempergunakan modal yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Maka ibarat tijarah tadi, semua amalan itu adalah modal yang dikeluarkan. Sedangkan keuntungan yang didapat adalah apa? Pahala, surga, ridhonya. Dibandingkan dengan amal yang dikerjakan, tentu keuntungan ini adalah sangat besar. Maka kemudian melebihi surga dan ridhonya. Lah perniagaan itulah kemudian disebut sebagai tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak akan merugikan. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Jazairi, lan tabur itu maknanya adalah lan tahlik, tidak akan lenyap. Maka berangkat dari ayat ini teman-teman sekalian, Al-Quran itu menyerukan kita itu agar berprasangka baik terhadap Allah. Al-Quran menyerukan kita untuk bertawakal kepadanya. Al-Quran menyerukan kepada kita agar optimis dan agar mempercayai semua janji-janji Allah, termasuk yang disebutkan dalam ayat ini. Al-Quran juga menyerukan agar kita sabar menunggu datangnya pertolongan Allah. Meyakini bahwa sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Dan Al-Quran memperingatkan kepada kita agar jangan meratapi sesuatu yang telah terjadi, karena itu sudah berlalu, dan jangan takut menghadapi masa depan yang belum tentu. Sobat yang berbahagia, Al-Quran menjanjikan kecukupan setelah kefakiran, Al-Quran menjanjikan kemuliaan setelah kehinaan, dan Al-Quran melarang berputus asa, patah harapan, hilang semangat, buruk sangka, dan keraguan. Al-Quran menyuruh mengeluarkan noda-noda jiwa dan berbagai penyakit hati seperti iri, dengki, dendam, dan kebencian. Dan Al-Quran itulah juga menyuruh kita agar berlapang dada, memaafkan kesalahan orang, bersabar, bersikap baik, memberi pengampunan, meredam kemarahan, menghilangkan kebencian, dan berperilaku yang terpuji. Maka kalau kita sungguh-sungguh mentadaburi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, tidak sekedar membacanya, tetapi mengkajinya, mentadaburinya, mengamalkannya, maka insya Allah, Allah akan beri kemuliaan. Maka judul saya tadi, akrabi Al-Quran. Bahagia pasti datang. Kemuliaan dan pertolongan Allah akan diberikan kepada kita. Karena sesungguhnya kitab yang mulia ini akan membawa kita kepada kebahagiaan, akan membawa kita pada kegembiraan, kesenangan, sukacita ketika kita mengamalkannya dan menjadikannya sebagai pedoman hidup. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, karena Ramadan adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran. Maka amat sangat tepat kalau kita membacanya, mengkajinya, dan kemudian mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah. Insya Allah kita akan mendapatkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi, sebagaimana yang disebutkan oleh Quran surat Fatir, surat ke-35 ayat ke-29. Demikian hari pertama Ramadan ini. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan sukses, dengan lancar, dan kita mampu menyelesaikan puasa Ramadan sebulan penuh ini, di bulan Ramadan ini dengan baik, sehat walafiat, dan mudah-mudahan musibah bencana pandemi COVID-19 segera lewat dan berlalu, dan kita kembali normal, kita kembali bekerja, kita kembali terus berjuang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Di saat sulit maupun di saat senang, sulit dan duka dan senang, tetap kita berjuang, tetap kita mengakrabi Al-Quran, maka insya Allah kemuliaan, kebahagiaan akan kita rasakan tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.